Demi Allah Pak Ustadz, saya tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu. Dan saya juga tidak akan pernah menyentuh perempuan yang bukan hak saya. Entahlah Pak Ustadz, siapa orang yang dilihat oleh Nisa pada saat itu? Subhanallah. Ini fitnah jin, Adam. Kamu harus berhati-hati. Bersabarlah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lupa, sering-seringlah membaca wirid al-ma'suran. Mintalah lindungan dari Allah, dari godaan dan fitnah jin dan manusia. Secara psikologis, pembatalan pernikahan itu, saya mengalami trauma yang sangat luar biasa. Keluarga saya harus menanggung aib. Ditambah lagi, undangan yang telah tersebar. Nisa harus menikah dengan pria yang lain. Setahun lebih sesudah pembatalan itu, saya masih enggan membicarakan pernikahan. Ustadz terus menganjurkan saya menikah, sebab itu sunnah Rasulullah SAW. Lagi pula, saya tak ingin terus terpuruk. Tawaran Ustadz untuk ta'aruf dengan keponakannya itu saya terima. Dia sudah siap menikah. Ah, Pak Ustadz bisa saja. Saya kan jadi malu. Kehadiran Azizah membuat saya bangkit dari trauma. Walaupun di sela-sela itu, Gadung Melati sering datang menghampiri saya, selalu dalam keadaan tidur dan terjaga. Adam. Astagfirullahaladzim. Adam. Masya Allah. Ya Allah, cobaan apa lagi? Aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Memasuki tahun kedua, cobaan itu masih terus berlangsung. Nyuwun sewu Mas Kasmin, saya minta maaf. Saya sudah berusaha dengan keras, tapi ponakan saya ini minta pernikahan ini dibatalkan. Tapi kenapa? Apa masalahnya? Mengenai masalahnya, saya sendiri tidak tahu. Azizah, coba kamu katakan apa masalahnya. Kan kamu bilang akan bicara secara langsung. Saya minta maaf. Saya membatalkan pernikahan ini karena Mas Adam memiliki kelainan seksual. Mas Adam menyukai sesama jenis. Saya shock, hati saya hancur. Bahkan saya memutuskan untuk tidak akan menikah seumur hidup. Dan tiba-tiba Gadung Melati datang. Apa kamu bilang? Ini fitnah. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Mas. Azizah! Adam, kau masih belum percaya? Akulah calon istrimu. Takdirmu bersama denganku. Tak ada seorang pun yang bisa merebutmu dari aku. Siapapun dia, aku akan menjauhinya darimu dengan segala cara. Saya terus menolak desakan-desakan gejolak nafsu saya. Namun, kalau saya menyerah, itu sama saya terwarisi oleh ilmu gaib tersebut. Saya tidak akan menyerah. Saya akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam, lihat. Ini semua akibat kamu yang keras kepala. Allahu Akbar. Keadaan Bapak tidak berubah, dan itu sudah berlangsung 6 tahun. Sampai suatu hari di bulan Februari tahun 2007. Sampai kapan kamu mau menyiksa bapakmu? Sudah 6 tahun dia sekarat. Dasar kamu anak tidak tahu diuntung. Apa kamu sama sekali tidak kasihan melihat bapakmu kayak gini?
Aku mau berbakti, Pak. Aku nggak mau Bapak meninggal dalam keadaan syirik. Memang, Pak, ujian kita sangat berat, tapi aku nggak mau menyerah, Pak. Bukankah kalau kita menyerah, itu sangat menyakitkan buat kita, Pak? Pak, Bu, cuma Allah yang layak disembah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bapak sering melakukan gerakan-gerakan aneh. Kami bingung, tidak memahami maksud Bapak. Kami berusaha menebak kira-kira Bapak meminta apa. Dan Allahu Akbar, ternyata Bapak melakukan gerakan sholat. Masya Allah. Malamnya, Gadung Melati datang dengan wajah muram. Adam, Dalam keadaan setengah tidur, benarkah kau tidak mau menikah dengan aku? saya beristighfar pada Allah Allahu Akbar. agar tidak terpengaruh dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aku buruk lagi. Dam, Bapak Dam. Bapak kenapa? Ayo cepet lihat bapakmu. Iya, Bu. Iya, ayo, Bu. Ayo, Bu. Korengnya sudah sembuh. Alhamdulillah. Padahal kemarin masih bernanah. Allahu Akbar. Semoga Bapak lekas sembuh ya, Pak Ade. Iya, iya. Pak, koreng Bapak sudah sembuh. Sebentar lagi Bapak akan pulih seperti sedia kala, ya? Bu, Bapak kenapa, Bu? Bapak, Pak, bangun, Pak. bangun Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak udah meninggal. Saya bersyukur Allah memberi saya kekuatan. Kalau saya menyerah, itu akan menjadi akhir bagi bapak saya. Sekaligus awal yang buruk untuk saya. Bukankah jika saya mewariskan ilmu-ilmu itu, saya pun akan dituntut untuk mewariskan pada anak-anak saya. Kami berhasil menjalani masa-masa sulit, sekaligus memutuskan rantai pewarisan. Alhamdulillah, sebentar lagi saya akan menikah dengan perempuan solihah yang dipilihkan Allah